Nggak ada ya kayaknya. Nah ini nih bisa required to see ya, bukan sih. Dia cuma kata kerja bentuk pertama nggak tambah ing. Oke. Di buku ada nggak contohnya yang menggunakan verb inform? Nah, kita sama-sama cari. Misalnya kayaknya nggak ada ya. Oke. Itu mungkin di learning activity tuh. Prefer using goat's meal and because it's kayaknya nggak ada deh. Memang langsung dijelaskan aja. Contohnya bagaimana menggunakan verb tambah ing. Cuma to call aja ya kalau di buku. Nah kalau misalnya A itu kita bisa artikan apa? People started running to the back. Orang-orang mulai berlarian ke belakang. Begitu. Berarti started itu berarti yang mana nih menjadi kata kerja yang membantu? Apa start atau running? Start atau running? Maksudnya gimana sih, Miss? Kan ada kata kerja, ada yang kata kerja utama, ada kata kerja bantu. Yang utama, ya, yang utama itu started. Berarti running itu menjadi kata kerja bantu, atau dia menjadi inform, bisa diartikan sebagai kata kerja yang dibendakan. Berlari. Nah, seperti di buku ada nih prefer using, kan ada contoh resep di buku tuh juga. Dia menggunakan prefer using. Coba halaman 632 di buku kalian. Coba sambil dibuka. I prefer using goat's milk to cows because it is richer in vitamins and minerals. Prefer itu apa? Menyiapkan. Prefer. Menyiapkan. Hah? Prefer. Apa prepare? Bukan prepare. Bukan. Ya, prefer using goats, bukan prepare. Ya, lebih memilih. Oke, atau lebih memilih ya, boleh menggunakan. Saya lebih memilih. I prefer using goat's milk. Susu apa nih? Kambing. Goats, kambing. Emang ada ya? Oh, ada. Ada bis. Sorry. Kambing Ottawa. Oke. Misalnya seperti itu ya. Etawa bukan Ottawa. Itu ada di teks ya. Oke, B, siapa yang mau bisa artiin B? Kalau masalah perkambingan Darwati emang lebih tahu. Soalnya saya nggak tahu, sorry. Iya, Miss nggak apa-apa. Emang Darwati kalau masalah perkambingan itu tahu. Iya, ini biar cepet. Alright, B. They left spending to the last minute. Mereka membiarkan suruh membiarkan uang saya habis. Mereka membiarkan uangnya itu terakhir sampai menit terakhir. ya, to the last minute, menit terakhir ya, detik-detik terakhir misalnya. Oke, now C. Namun itu apa yang dia suka lakukan. Oke, apa yang dia suka lakukan? Jadi apa yang bisa saya perbuat? Oke. Lakukan. Apa yang bisa saya perbuat? Itu yang dia suka lakukan tuh. Ayo siapa nih yang belum? Mbak Ari coba di. He enjoys showing off.
Ini salah satu phrasal verb nih, show off, ya, yang nggak bisa dipisahkan satu persatu. Kayak aku sama dia. Oke. Iya Mbak, betul. Ayo Mbak Ari. Ayo Mbak Ari. Showing off. Menunjukkan Ya, memamerkan bisa. Ya betul, memperlihatkan atau memamerkan. perhiasan. Koleksi. Collection. Ya betul, koleksi perhiasannya. Oke. He enjoy showing off the jealous. Showing off itu show off, bisa pamer. Cowok kok suka pamer sih? Cowoknya ini pasti kayak gitu. Cowok. Banyak kok. Lengkapnya gimana lengkap? Saudara-saudara. Karena bahas cowok nih. Mas Jimmy coba. Pamer koleksi perhiasannya. Oke. Dia suka pamer. Mbak nah, untuk yang huruf I coba Mas Jimmy, karena tadi bahas cowok di atas, silahkan, kan di Only Man. There was smoke. Tulis. Ada asap muncul ke atas atau muncul di udara. Rang. Ring, rang, rang. Ring itu apa? Kayak call, menelpon ya. Saya menelpon polisi. Kayaknya jaringan Mas Jimmy agak bermasalah. Cek. Yes. Oke. So I rang the police. Terjemahannya apa? Jadi saya menelepon polisi. Oke, ya. Soalnya tadi nggak kedengeran Mas. Oke, good ya. There was smoke going up. Jadi going up juga ini salah satu phrasal verb. Kayak di buku dia menjelaskan salah satu phrasal verb juga, kata kerja tambah preposition yang nggak bisa dipisahin satu-satu. Ya, good. F. Siapa lagi yang belum? Mbak Luki? Yang F, the Lake District Venture is more like parachuting itu apa? Yang itu loh, parasut, terjun bebas. Parachuting, terjun payung. Without a parachute. Parachuting berarti kegiatannya, verbnya. Kayak parasut kan bendahnya, parachuting itu artinya apa? Mbak Luki. Venture. Perjalanan distrik danau lebih seperti parasut tanpa parasut. Terjun payung tanpa parasut. Dia ini kayak menspekulasikan kayak like the Lake District itu. Ini ada contoh, mungkin lebih ke danau gitu, dan nama danau. Itu apa maksudnya, kayak perjalanan terus spekulasi kayak gitu. Terus Lake District ini karena dia nggak diartikan ya, kayaknya dia nama daerah gitu, danau, salah satu danau kayak Sun Moon Lake gitu, Lake District namanya.
Oke, dia sepertinya lebih seperti is more likely or more like terjun payung yang tanpa parasut. Berarti mungkin dia konteksnya adalah kayak perjalanan atau spekulasi menyusuri danau ini itu berbahaya ya, konteksnya seperti itu karena kita seperti terjun payung tapi tanpa menggunakan parasut gitu. Ya. G. Siapa yang belum? Udah nggak ada lagi yang bisa. Oke, kita sama-sama aja. He was announcing new guidelines to reduce smoking in health service institutions in the principality. Oke, berarti dia kan peraturan baru untuk mengurangi mengurangi. Oke, bisa merokok, mengurangi untuk mengurangi merokok gitu. Iya, mengurangi mungkin kegiatan merokok atau kegiatan nggak sih rokok, kebiasaan merokok kali ya. Mengurangi kebiasaan merokok di lembaga jasa kesehatan. Ya, bisa lembaga kesehatan aja. Institusi. Ya, karena kalau kayak misalnya health service itu kan dia udah jasa kan, kesehatan tuh udah jasa ya. Jadi mungkin kalau biar nggak redundant atau berulang-ulang kita bisa langsung institusi jasa kesehatan, lembaga kesehatan. Institusi kesehatan gitu. Iya, atau lembaga kesehatan aja. Karena dia kesehatan itu udah termasuk jasa ya. Kalau misalnya mau diartikan lebih maksudnya lembaga kesehatan tuh dia menawarkan jasa, jadi mungkin lebih baiknya kita nggak perlu menggunakan jasa. Kalaupun perlu berarti lembaga jasa kesehatan karena dia lebih dari satu. Ingat ya, kalau mengartikan lebih dari satu tetap harus disebutkan lembaga. Oke? Di daerah in the principality, di daerah yang dipimpin mungkin ya, daerah yang dipimpin olehnya, karena kita nggak tahu nih he-nya tuh siapa, yang dipimpin olehnya. Oke? Karena he was announcing in the principality berarti yang dipimpin olehnya. Oke? Nah, sebenarnya reduce smoking juga bisa karena walaupun dia smoking itu merokok, dia bisa menjadi pergeseran makna, karena kita nggak mengurangi rokok aja boleh kayak gitu. Kalau in target language bisa jadi seperti itu, reduce smoking atau reduce kebiasaan merokok. Tapi kalau mau lebih singkat, lebih sederhana kalimatnya bisa mengurangi rokok, karena orang-orang semua pasti udah tahu rokok itu berarti kegiatan merokok gitu kan. Kalau kata bakunya rokok kan jangan merokok di sini gitu kan, tapi kalau ini bisa diartikan mengurangi rokok aja. Oke? Jadi kita harus tetap memperhatikan konteks kalimatnya seperti apa, sama koheren sama kohensnya, apakah nyambung atau enggak, atau accepted sama kita. Oke? Kalau nggak nyambung disambung-sambungin gitu. Ya, kalau nggak nyambung udah putus. Udah cukup sampai di sini. Oke. Oh iya, tadi juga di buku tuh sebenarnya dia menjelaskan tentang, kita balik dulu ya. Nah, tadi aku agak lupa menjelaskan tentang most. Tapi udah sih sebenarnya kalian pasti udah paham juga. Ini ada most department. Sorry ya, ini salah satu language point juga. Kalau most itu diartikan apa? Kan ada dua tuh, bisa dari degree the most. Tapi kalau dia di depan kalimat artinya apa? Mana? Yang ini. Most department itu. Iya. Kebanyakan Lembaga. departemen itu Departemen bisa jadi program studi, kalau ini sekolah ya. Ya, berarti betul. Kebanyakan ya. Betul. Nah, ini maksudnya tadi sorry saya agak miss most. Oke. halaman berapa sih? Enggak, tadi saya kembali karena kita lihat beberapa contoh language point. Tadi ada Oh, ini ya. ya. And then sebenarnya ada satu lagi language point yang kita yang kita bisa ulangi
Dia membahas tentang future perfect tense. Kemarin udah ya kayaknya, nggak salah kita bahas ini. Udah ya. Di buku coba kita cek dulu ya. Nah, di buku tetap ada nih future perfect tense sama conditionals, tapi conditional sama ya. Conditionalnya halaman 636 kalau ada yang kehitung 636. Nah, dapat semua? Oke. Terus kalau 636 itu dia menggunakan future perfect tense. Masih ingat kan future perfect berarti dia will, terus have, dan kata kerja bentuk ketiga. Penggunaannya itu untuk menjelaskan action that will finish before a certain time in the future. Menjelaskan tentang kegiatan atau kejadian yang akan berakhir sebelum sesuatu hal yang pasti terjadi di masa depan. Contohnya, by 8 o'clock tomorrow I will have taken off for Japan. By 8 o'clock tomorrow, sebelum jam 8 besok saya akan take off, lepas landas atau take off atau berangkat ke Jepang, bisa. Berarti dia udah action that will finish before a certain time in the future. Udah tahu, oh besok sebelum jam 8 gitu. Misalnya karena udah ada plan atau exact schedule. To talk about an action that will be completed before another event takes place. Jadi kalau yang di buku ada beberapa contohnya. Kalau yang ini penggunaannya itu menjelaskan tentang kegiatan yang akan diselesaikan sebelum kegiatan lainnya terjadi, takes place. Takes place itu bisa diartikan terjadi ya. She will have learned Chinese before she moves to China. Dia telah belajar bahasa China sebelum dia pindah ke China. Apalagi to express conviction that something happen in near past, atau menjelaskan sesuatu yang terjadi near past itu dalam waktu dekat ini misalnya. Oke. Jadi the guest will have arrived at the hotel by now. Kemungkinan dia telah sampai ke hotel misalnya sekarang. Oke. Nah, ayo kita coba lihat di buku. Jadi kalau misalnya bisa juga kemarin kan kita bahas, dia bisa juga diartikan tentunya. Tentunya saya akan, tentunya dia akan, tentunya dia telah belajar bahasa China sebelum dia pindah ke China. Tamu-tamu tentunya sudah sampai atau telah sampai ketika di hotel sekarang. Nah, seperti itu. Oke, ayo kita lihat di buku. Coba 636. Coba by next September you will have work here for 10 years. Berarti September ini mendatang kamu sudah bekerja selama 10 tahun di sini. Iya, betul. Ada yang 10 tahun di sini. Saya 11 tahun. Wah. Lama banget, Mbak. You will have work here for 10 years. Berarti tentunya kamu telah bekerja misalnya selama 10 tahun. Oke. B. Ayo Mbak Endang lagi, coba. Saya berarti udah kehitung jawab nomor A tadi. Iya, enggak. Coba Mbak Endang. Udah. Yang B. Iya, yang B. In a month's time you will have finished your course of drugs. Dalam waktu 1 bulan kamu akan menyelesaikan course. Pendidikannya bisa. Mata kuliah boleh. Mata kuliah drugs. Hah? Your course of drugs. Bukan. Coba kita lihat konteksnya. Kok kuliah sih? Kok kuliah sih? Hubungannya sama kuliah? Karena dia bilang course. Tapi ini bukan konteksnya.
Ya, ayo coba kita analisa dulu baik-baik. You will have finished your course of drugs. Kalau di sini course itu bukan course, bukan kuliah, bukan mata kuliah, berarti dia artinya apa? Course of drugs. kursus Kamu pendidikan pengobatan itu ya Miss? Bukan, Jatah makan obatnya. mungkin kegiatan apa sih istilahnya tuh kalau di Indo, kayak kalau misalnya kita udah sakit, kita harus wajib minum obat selama 2 bulan, berarti jadwal. Berarti boleh Oh, boleh jadwal rutin makan obat atau kewajiban minum obatnya, misalnya kewajiban makan obatnya, seperti itu. Dalam waktu sebulan tentunya you will have finished, kamu akan menyelesaikan kegiatan pengobatan lah, boleh pengobatan atau masa pengobatan itu. makan obat ya, course of drugs ya, seperti itu, karena konteksnya seperti itu. Tadi aku kira ini dia maksudnya course of medicine gitu atau kuliah kedokteran, ternyata bukan. Oke, tricky juga, lumayan tricky. See, they will have been spared staying here only to die of hunger. Mereka tentunya sama-sama aja ya untuk ini, have been spared. Kira-kira apa? Mereka tentunya aman tinggal di sini, tapi akan mati kelaparan. Ya, die of hunger. Harus diartikan nggak sih mati kelaparan? Mati kelaparan ada padanannya nggak menurut kalian bahasa Indonesia? Tetap ya, mati kelaparan. Itu udah baku ya bahasa Indonesianya. Mati Ya, kelaparan. masa mati merana Atau kelaparan, atau suffer, menderita kelaparan. Oh ya, bisa mati kelaparan aja, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya, by next Friday. Jumat depan Jumat depan saya sudah bekerja di saya seharusnya sudah bekerja di ST Thomas Jalan itu. Thomas, Apa itu ST Thomas? Nama Saint tempat. Thomas, Saint Thomas ya. Thomas. bukan stasiun. Saint Thomas. Ya, nama orang, perusahaan mungkin atau apa di sana ya ya. nama perusahaan. Saint Thomas selama 16 tahun. Oke. Kalau di sini I shall have work, berarti saya telah bekerja aja ya. Ya, Seharusnya telah, nggak boleh, nggak diartikan shall-nya. Jadi dia tetap telah bekerja aja. Oke? saya telah bekerja. Oke, Mbak Darwati, silahkan. Kayaknya belum ku dengar lagi suaranya. If you re-establish contact with only one of these people, you will have gained something. Okay, again something. Re-establish itu apa? If you re-establish, menjalin. Kembali menjalin jika kamu Kembali menjalin hubungan hanya dengan salah seorang dari orang ini, Anda pastinya akan memperoleh sesuatu. Oke, kira-kira kerja sama apa ya? Kok kalimatnya memang tricky sih. Re-establish contact with only one of these people, you will have gained something. Oke, kamu tentunya akan memperoleh sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Gain, ya, meraih, mendapatkan, memperoleh, sama kalau gain. F, Mas Jimmy, silahkan. Mas Jimmy, are you still? Yang mana Miss? F. By 2005. Tapi pilih saya bukan itu. Di buku Mas Jimmy. Oh, gak ada buku ya? Ada kok Mas Jimmy? Ada ya? Batch number berapa? 6. Sorry. Nggak apa-apa, nggak apa. 6. Oke. Itu udah dikasih tahu Mbak Eka. Kasih yang nggak buat
buat Mas Jimin. Ya. 67 bagian F. 36. Bagian F tuh. S6 Apa nanti? 36 37 atau 36 ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. 36 bagian N. Sorry, Oke. nggak konsen. By 2005, National Institute of Clinical Excellence will have issued guidance on the best cancer treatments to be adopted by the NHS. Mulai 2005. Nah, nama tempatnya nggak usah diartikan, kayaknya tetap National Institute of Clinical Excellence. akan sudah menerbitkan Heeh. panduan